Waalaikumsalam. Pagi Bu. Pagi. Mbak, silakan. Iya. Enggak, silakan duduk. Iya Bu. Ya, perkenalkan Mbak, saya Bu Ida Ratna. Iya. Di sini saya akan membantu apa yang Ibu keluhkan. Ya. Begini, Ya. begini Bu. Saya nyanyain usia 24 tahun. Nah, semalam saya berhubungan suami istri. Ya. Nah, selama ini kan suami belum menginginkan anak. Nah, ternyata kondomnya bocor. Nah, bagaimana solusinya Bu? Sedangkan suami saya tugas jauh. Gimana solusinya Bu? Jadi Ibu usianya berapa Bu? 24 tahun. 24 tahun. Belum pernah punya anak ya Bu ya? Belum. Belum pernah keguguran Belum. juga. Belum. Iya. Sebelumnya sebelum saya nanti memberikan edukasi sama Ibu, saya tak menutup pintu dulu ya Bu ya. Boleh mau Sambil silakan. saya nanti cuci tangan dulu ya. Iya. Izin saya cuci tangan dulu ya Bu ya. Ya, Bu. Sebelumnya saya periksa dulu ya Bu ya. Saya Boleh. tensi dulu. Ya. Tadi dari pemeriksaan Ibu tensinya bagus, normal ya Bu ya. Iya. Nanti juga bagus. Pernapasan juga bagus, suhunya juga normal nih Bu ya. Iya. Nah, sebelum saya lakukan edukasi dengan Ibu masalah alat kontrasepsi darurat nih Bu ya, kondar itu Bu namanya nje. Apakah Ibu sudah pernah mendengar tentang alat kontrasepsi kondar? Belum Bu. Belum ya. Nah, nanti saya akan memberikan edukasi tentang alat kontrasepsi itu ya Bu ya. Iya, Bu. Nanti sekitar 10-15 menit Bu. Ibu bersedia? Bersedia Bu. Oke. Nah, begini Bu, alat kontrasepsi darurat ya. Itu adalah alat kontrasepsi yang bisa mencegah kehamilan kalau ibu tidak menginginkan kehamilan dan juga ada kegagalan dalam kontrasepsi ya Bu ya, dalam penggunaan kontrasepsi dan tidak terlindungi dengan alat kontrasepsi. Jadi kayak jenengan tadi ya Bu ya, kasus jenengan Bocor. kondomnya bocor. Nah, itu bisa digunakan alat kontrasepsi ini ya Bu ya. Iya. Nah, macam-macam pil kontrasepsi darurat itu ada 2 Bu. Iya. Mikrokinon yang 50 mg itu kandungannya mikrokinon dan neurodiol Bu. Iya. Atau dosis yang 30 mg Bu. Iya. Itu kandungannya mikrokinon dan nordet 2 kali diminum 2 tablet Bu. Iya. Ya. Untuk yang tadi ya Bu ya, yang satu yang 30 mg itu nanti 2 kali 40 tablet ya. Iya. Itu yang isinya 30 mg. Nah, waktu pemberiannya itu kapan? Nah, itu diberikan waktu 3 hari Bu, 3 hari setelah senggama ya. Iya. Dengan pemberian dosis itu yang kedua diminum ya. Pil yang kedua itu diminum 12 jam setelah dosis yang pertama ya. Untuk aktivitas kontrasepsi itu cuma 30% Bu ya. Jadi angka gawanya memang tinggi ya Bu ya. Iya. Nah, itu tadi kan seperti kasus Ibu ya, itu kan baru semalam ya Bu ya. Jenengan berhubungan ya. Iya. Nah, itu nanti bisa menggunakan pil kondar itu Bu ya. Iya. Nah, cara kerja dari kontrasepsi itu sendiri dapat mencegah eutum dan juga mempertahankan buah kehamilan sehingga kok tidak rusak Bu. Iya. Manfaat dari pil itu sendiri dapat mencegah kehamilan bagi pasangan yang tidak teratur minum kontrasepsi pil, dan juga untuk yang ber-KB
yang tidak menggunakan dalam jangka waktu yang panjang Bu. Nggih. Bu mau tanya, Nggih. itu ada efeknya enggak? Kalau nanti saya pengen hamil lagi setelah minum obat tersebut. Tidak ada Bu, nggih. Ini kan cuma untuk sementara nggih Bu, nggih, karena Ibu pengen menunda kehamilan nggih Bu, nggih. Nanti kalau jenengan sudah pengen punya keturunan bisa. Itu kan cuma buat menunda sementara Bu. Kan nggih. Keterbatasan dari kontrasepsi itu sendiri dalam penggunaannya tidak boleh lebih dalam 72 jam Bu. Jadi kalau sudah 3 hari dengan tidak minum ini, dia juga akan terjadi kehamilan kalau akan terjadi pembuahan Bu, karena efektivitasnya cuma 72 jam. Nah, indikasinya indikasi dalam penggunaan kontrasepsi ini mencegah kehamilan yang tidak diinginkan Bu. Seperti jenengan nggih belum pengen punya keturunan nggih. Dan bila terjadi kesalahan dalam pemakaian alat kontrasepsi, seperti tadi kondomnya bocor nggih Bu nggih. Dan ada lagi Bu, ada yang kayak kasus-kasus pemerkosaan kayak gitu juga bisa Bu menggunakan kondar itu Bu. Terus indikasi dari pil ini sendiri yang tidak boleh ya Bu ya, kontraindikasi itu yang tidak boleh menggunakan pil itu seperti ibu yang diduga hamil atau ibu hamil, tidak boleh menggunakan pil ini. Terus ibu yang punya penyakit jantung, kanker, kayak gitu juga tidak boleh menggunakan Pil tersebut. Itu Ibu nggih. Nah, terus biasanya nanti dalam penggunaan pil ini ibu juga akan mengalami suatu kayak mual, pengen muntah, nyeri payudara, terus pendarahan bercak nih kayak mens yang tidak teratur kayak gitu Bu. Nah itu dari efek samping pil tersebut. Jadi selama minum obat pil ini jadi pengaruhnya seperti itu. Iya. Jadi kalau jenengan habis minum pil itu merasakan mual muntah, mensnya tidak teratur, terus payudara agak nyeri. Nah itu efek samping dari pil tersebut Bu. Iya. Sudah jelas Bu apa yang saya sampaikan? Sudah Bu. Ada yang ditanyakan? Sudah Bu, sudah mengerti. Ya. Nanti kalau jenengan habis minum obat itu kok mual muntahnya berkelanjutan, terus jenengan kayak merasakan sesuatu, apa jenengan merasa tidak nyaman, langsung periksa aja Bu. Kesini apa kemana? Boleh kesini Bu. Nanti kita periksa lebih lanjut. Terus nanti sebulan lagi kalau jenengan tidak menstruasi, datang lagi nggih Bu nggih kesini nggih. Iya Bu, iya Bu, siap. Iya. Nah, tadi kan saya sudah menerangkan nggih Bu nggih tentang alat kontrasepsi darurat nggih, kondar itu. Boleh saya tanya Bu? Boleh. Nah, tadi yang tidak boleh minum pil itu siapa saja Bu? 1 ibu hamil, terus yang punya penyakit kanker, yang punya penyakit jantung. Iya. Terima kasih Bu. Nah, Ibu sudah tak paham tentang pil ini. Nah, di sini saya akan memberikan Ibu pil ya Bu ya. Iya Bu. Ini yang 50 mg Bu kandungannya, nanti diminum 2 kali 2 tablet Bu. Tablet yang kedua tadi diminum berapa jam Bu? 12 jam. Ya, nanti 12 jam. Setelah dosis yang pertama diminum lagi Bu ya. Terima kasih, semoga sehat selalu ya Bu. Terima kasih ya Bu, semua atas bantuannya. Iya. Assalamualaikum. Salam.